Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Ahmadika dari Universitas Labuan Batu, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi, dengan dosen pengampu Dr. Iwan Purnama, Eskom Mkom, dan mata kuliahnya Pengantar Teknologi Informasi. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi, jenis-jenisnya, dan contoh-contohnya. Yang pertama, pengertian teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, di mana kata tek berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. Akar kata teknologi adalah tekne, yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek kecakapan tertentu, pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni. Lalu apa yang dimaksud dengan teknologi? Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Dulunya, makna teknologi hanya terbatas pada benda-benda yang memiliki wujud, misalnya mesin dan peralatan. Namun, makna teknologi mengalami perluasan dan tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga pada sesuatu yang tidak berwujud, misalnya metode, ilmu pengetahuan, software, dan lain-lainnya. Adapun pengertian teknologi menurut para ahli, yang pertama menurut Iskandar Ali Syahbana. Pengertian teknologi menurut Iskandar Ali Syahbana ialah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, ataupun membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Yang kedua, menurut Castells. Menurut Castells, pengertian teknologi adalah suatu alat aturan dan prosedur penerapan pengetahuan ilmu ilmiah untuk pekerjaan tertentu dalam kondisi yang dapat memungkinkan pengulangan. Yang ketiga, menurut Gori J. Angelin. Menurut Gori J. Angelin, arti teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Yang keempat, menurut Jacques Ellul. Menurut Jacques Ellul, pengertian teknologi ialah keseluruhan metode yang secara rasional mengalah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Adapun yang terakhir, menurut Merriam-Webster. Menurut Merriam-Webster, pengertian teknologi ialah penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu, cara menyelesaikan tugas terutama menggunakan proses teknis, metode, atau pengetahuan, dan aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Baiklah, adapun jenis teknologi. Saat ini, teknologi telah menyentuh hampir semua bidang kehidupan manusia. Mengacu pada definisinya, adapun beberapa jenis teknologi adalah yaitu yang pertama, teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dalam waktu yang cepat dan tepat. Teknologi ini terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk memproses, mentransfer, dan menyimpan informasi. Alat-alat teknologi informasi ini memberikan informasi secara akurat dan teknik kepada individu yang tepat pada waktu yang tepat. Adapun contoh-contoh dalam teknologi informasi yaitu yang pertama, televisi, radio, media online seperti website, blog ataupun portal, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ialah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi satu sama lain dan saling mengirimkan informasi dengan menggunakan suatu perangkat khusus. Kemajuan teknologi ini telah meningkatkan cara menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih nyaman, cepat, dan dengan akurasi yang tinggi. Adapun contoh-contoh teknologi komunikasi yaitu seperti smartphone, email, mesin fax, aplikasi chatting, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah suatu teknologi yang membantu manusia untuk berpindah tempat atau bertransportasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam waktu yang cepat.
Adapun contoh-contoh dari teknologi transportasi ini yaitu diantaranya kereta listrik, mobil listrik, pesawat, kapal laut, dan rekayasa jalan raya. Yang keempat, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan di mana kegiatan memanfaatkan alat bantu tertentu. Teknologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dengan mengelola dan membangun sumber daya dan proses teknologi yang berbeda di kelas atau lingkungan belajar apapun. Adapun contoh-contohnya yaitu metode pengerjaan terbaru, pembelajaran secara online, peralatan laboratorium, lab komputer, dan lain sebagainya. Baiklah, yang kelima yaitu teknologi medis. Teknologi medis adalah suatu teknologi yang berkaitan dengan dunia kedokteran, di mana kegiatan medis sudah memanfaatkan teknologi komputer. Teknologi medis adalah bidang yang sangat luas, di mana inovasi yang telah memainkan peran penting dalam memelihara kesehatan manusia dengan membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses pemulihan. Adapun contoh-contoh yang terdapat dalam teknologi medis yaitu yang pertama, tensimeter, termometer, stetoskop, alat suntik infus, alat USG, alat X-ray, aplikasi konsultasi kesehatan, dan lain sebagainya. Yang keenam, teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan struktur bangunan. Teknologi konstruksi ini terkait dengan peralatan dan metode yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan, baik itu struktur, dasar, maupun tingkat lanjut. Adapun beberapa contohnya yaitu yang pertama, metode kerja konstruksi, software untuk menggambar struktur AutoCAD, alat-alat berat seperti ekskavator, conveyor belt, kompaktor, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur adalah komponen dari rekayasa bangunan dan arsitektur yang berhubungan dengan metode konstruksi, bahan bangunan, dan desain bangunan. Teknologi ini merupakan penerapan teknologi modern untuk mendesain bangunan, baik eksterior maupun interior. Adapun beberapa contoh dari teknologi arsitektur ini yaitu teknik rekayasa, ilmu bangunan, pengembangan konsep atau desain bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, teknologi agrikultur, yaitu teknologi ini mengacu pada metode dan teknologi untuk mesin-mesin digunakan untuk pertanian. Jenis teknologi ini merupakan salah satu teknologi modern yang paling berpengaruh dan revolusioner dalam sejarah manusia. Dengan teknologi ini, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia dan hewan akhirnya dapat dikerjakan oleh mesin dan peralatan modern. Adapun beberapa contohnya yaitu 1. Transplanter, 2. India Combine Harvester, 3. Mesin pemilihan bibit unggul, 4. Alat pengering kedelai, dan yang terakhir instalasi pengolahan limbah. Yang kesembilan yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI adalah sub bidang ilmu komputer yang tujuannya bermuara pada pencapaian atau kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin, beberapa dengan kecerdasan alami yang ditunjukkan oleh manusia dan hewan. Sebagian besar disiplin akademis, AI merangkul ide-ide dari berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, matematika, yaitu yang termasuk logika, aljabar, teori komputasi, dan statistik, ekonomi, ilmu saraf, psikologi, komputer, teknik, dan teori kontrol. Adapun beberapa contohnya yaitu pengenalan suara yang dilakukan oleh mesin pencari Google, asisten virtual seperti Siri, Google Now, dan Cortana, fitur rekomendasi pada Spotify, Pandora, dan Netflix, pelayanan konsumen secara virtual yang terdapat pada situs e-commerce, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu teknologi di bidang bisnis. Teknologi di bidang bisnis ini ialah penerapan sains, data, teknik, dan informasi untuk tujuan terkait bisnis, misalnya upaya
pencapaian tujuan organisasi atau ekonomi. Teknologi ini telah banyak membantu bisnis kecil dan UMKM dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Contoh dari teknologi di bidang bisnis ini diantaranya pemasaran bisnis melalui internet, yaitu mesin pencarian dan media sosial. Yang kedua, fitur transaksi online, yaitu seperti internet banking, mobile banking, payment gateway, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mesin EDC untuk keperluan transaksi dengan kartu debit dan kredit. Adapun beberapa contoh teknologi terbaru, yaitu yang pertama, autonomous car, yaitu mobil pintar yang dapat bergerak sendiri ke arah tujuannya tanpa harus dikemudikan oleh supir. Yang kedua, Matrix Power Watch, yaitu jam tangan canggih dengan daya baterai yang dapat dicas dari panas tubuh. Yang ketiga, handphone hologram, yaitu handphone yang dapat digunakan untuk melihat visual suatu objek secara 3D. Yang keempat, handphone fleksibel, yaitu handphone yang memiliki bodi tipis, dapat dilipat dan dibengkokkan agar mudah disimpan. Yang kelima, widgets, yaitu teknologi yang diproyeksikan akan menggantikan WiFi. Yang kelima, invisible car, yaitu mobil canggih yang dapat mengubah warnanya sesuai lingkungan seperti bunglon. Yang terakhir, kereta Hyperloop, yaitu kereta yang dapat bergerak dengan kecepatan tinggi hingga 1.700 km per jam dan aman bagi manusia. Baiklah, dari penjelasan tentang teknologi tadi dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah suatu cara atau proses, alat, mesin, kegiatan ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah berbagai kegiatan manusia. Mengacu pada definisi tersebut, maka dapat kita pahami bahwa berbagai bidang kehidupan manusia sangat berhubungan erat dengan teknologi, mulai dari pekerjaan berat hingga aktivitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu telah membuat manusia mampu menciptakan berbagai objek dan teknik yang dapat membantu berbagai pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan efisiensi. Terima kasih.